makin kalau nggak kenal, kenalan. Kami menyediakan waktu untuk UT Ternate. Sahabat UT Ternate. Disapa dulu dong. Sahabat UT Ternate. Dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi dengan kami berdua, dengan Kak Ayu dan saya di acara Podcast UT Ternate. Ya, siang hari ini balik lagi kita menemani teman-teman semua Sobat UT Ternate di acara Poster bersama saya dan Kak Ayu. Hari ini kami tidak berdua saja, kami mengundang tamu istimewa kami. Istimewir. Tamu istimewa kami ada siapa Kayu, boleh dikenalkan? Oke, yang di sebelah samping saya ada Mbak Dea dari tim DSI Universitas Terbuka. Kemudian di sebelahnya Mbak Dea ada Mas Cahya Trinugraha dari DAK UT. Halo, sahabat UT Ternate. Disapa dulu dong. Sahabat UT Ternate. Iya, hari ini kita spesial ya. Thank you ya Mas Cahya dan Mbak Dea udah bersedia jadi tamu kami menemani siang hari teman-teman. Kami menyediakan waktu untuk UT Ternate. Sorry dari teman. Kita masih jet lagi nih ya. Langsung suruh podcast gitu. Oke. Demi sahabat UT Ternate. Siap, mantap. By the way Mas Cahya, Siap, Mbak. boleh dikenalin dulu nggak? Selain sapa-sapa tadi kan udah tuh, kenalin dulu nih biar makin kalau nggak kenal, kenalan. Kenalan. Gear banget ya. Oke, lanjut. Lanjut. Dan saya Baik. kenalan dulu. Baik. Dari mana, tugasnya apa, ngapain aja di UT? Oke, baik. Halo sahabat UT Ternate, saya Cahya Trinugraha. Saya di bagian Direktorat Akademik. Aduh, dia AK. Lupa. Yang lagi. Ya, jadi yang mengurusi untuk masalah registrasi kemahasiswaan dan kelulusan. Itu dan teman saya Mbak Dea. Silakan Mbak Dea. Halo sahabat UT Ternate, perkenalkan nama saya Dea. Saya dari Direktorat Sistem Informasi atau DSI. Saya di sini sebagai analis sistem. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh teman-teman UT Ternate, baik itu dari sisi mahasiswa atau stafnya itu, insya Allah saya yang membuat dengan teman-teman. Membuatnya dengan senang cinta. hati ya. Jadi Mas Cahya dari Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan. Terus Mbak Dea dari Direktorat DSI. Sistem Informasi. Ya, siang ini nih kita FAQ aja. Ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, santai. Kopinya mana kopinya? Kopinya nanti deh. Belum. Kopinya nanti Oke. jadi pesen. Karena udah banyak nih pertanyaan yang masuk, Mas Cahya, Kak Dea. Ada yang dari mahasiswa baru, terus untuk mahasiswa ongoing juga ada. Yang lagi relate sekarang ya, kita lagi musim registrasi kayak jadi ini masih di musim-musim registrasi kalau teman-teman lihat kalender akademik. Jadi yang baru registrasi sebagai mahasiswa baru UT, kemudian yang ongoing registrasi mata kuliah untuk semester berikutnya. Nah, buat Mas Cahya dulu nih, salah satu pertanyaannya, bagi teman-teman yang mau daftar ke UT, sebenarnya tuh apa harus datang atau bisa online atau harus ngubungin Mas Cahya baru bisa datang? Baik, jadi kita di Universitas Terbuka kalau ingin mendaftar di Universitas Terbuka untuk sahabat UT nih ya, UT Ternate itu tinggal langsung aja buka browser, nyalakan komputer dulu, namanya nyalakan komputer, tablet ataupun handphone, itu bisa langsung masuk ke browser, pilih admisi stripsia.ut.ac.id ya Mbak Dea. Jadi di situ teman-teman bisa mengisi dan langkah-langkahnya sudah jelas sekali ya. Betul. Mbak Dea nih bikinnya langsung dengan jelas dan tidak bingung jadi teman-teman UT Se-user friendly mungkin. Betul. Jadi tinggal ikuti aja langkah-langkahnya yang perlu diisi oleh teman-teman. Seperti itu.
Mbak Ica. Oke. Jadi Lemansia ya Kak Ayu ya. Betul, Oke. Admisi Sia titik-titik-c.id. Jadi daftar mandiri secara Bisa. online. Betul, gitu. bisa. Step by stepnya harus kayak mana? Jadi setelah buka admisinya, apa yang harus disiapkan untuk teman-teman yang mau daftar gitu? Oke, baik. Pertama kan mengisi data pribadi ya. Betul, Mbak Dea, betul. Isi data pribadi, lalu submit. Nah, nanti setelah terkirim itu nanti akan melakukan pembayaran. Nah, di pembayaran sini ada dua. Ada yang RPL dan yang non RPL. Nah, untuk yang RPL ini ada biaya tambahan 300.000. Jadi biaya admisi 100.000 plus 300.000 jadi 400.000 untuk yang mahasiswa RPL atau mahasiswa ahli kredit. Seperti itu Mbak Ayu. Dan sedangkan untuk mahasiswa yang non ahli kredit itu hanya 100.000 rupiah saja. Murah ya. Sangat terjangkau sekali ya. Iya betul, sangat terjangkau. Betul. Jadi setelah mahasiswa melakukan pengisian itu tadi, lalu keluarlah LIP, lembar informasi pembayaran admisi yang 400 dan 100.000 tadi. Iya. Lalu teman-teman TKT bisa melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu banyak. Kita bisa ada di Indomaret, Alfamart, di Lawson seperti itu, ataupun di mobile banking. Nah, itu bisa tinggal masukkan kode billing yang nomor tersedia. billingnya. 20 digit nomor billing Iya, yang Mbak betul, Dea ya. betul Mas Cahaya. Nah, ataupun bisa melalui QR ya Mbak Dea. Betul. QR seperti itu. Jadi Mudah. pembayaran itu sangat mudah. Nah, setelah masukkan mahasiswa atau calon mahasiswa melakukan pembayaran nih, nah itu baru nanti terproses, nanti baru bisa mengisi langkah selanjutnya untuk mengisi program studi yang diinginkan di universitas terbuka seperti itu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Ica. Siap. Ya, Ada boleh, Kak pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Mas Cahya atau Mbak Dea. Iya. Katanya dari mahasiswa itu untuk semester ini, semester berjalan sudah dihapus TMK. Nah, gimana tuh untuk pengganti TMK-nya? Apakah mahasiswa mengikuti tuton ataukah ada pilihan lain gitu? Oke, dari mahasiswa ongoing. Kalau tadi mahasiswa baru, nah ini yang paling banyak ditanyakan untuk Iya. mahasiswa ongoing. Mungkin dari Mbak Dea bisa menyampaikan? Yang kemarin TMK ya? TMK. Oke, jadi memang untuk saat ini TMK itu memang sudah ditiadakan. Oke. Nah, diganti dengan tutor atau Tutorial tutorial online. online. Nah, tutorial online itu kan sebenarnya hal yang standar ya untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mempermudah mahasiswa dalam proses belajar mengajarnya. Jadi untuk saat ini bagi mahasiswa yang sudah mempunyai akun tutorial online-nya itu tidak perlu aktivasi lagi. Jadi sudah otomatis terdaftar, tinggal masuk aja ke e-learning-nya. Tapi khusus mahasiswa yang belum mempunyai akun atau belum aktivasi tutornya itu bisa melakukan aktivasi melalui admisi stripsia.ut.ac.id juga. Nanti itu di bagian atas itu ada info lainnya ya, info UT lainnya. Nanti diklik saja, nanti ada drop down itu ada tentang e-learning. Nanti diklik saja bagian e-learningnya itu, nanti akan direct ke menu e-learning. Nanti di sebelah kanan atas ada menu panduan. Nanti pas diklik panduan itu akan muncul nih beberapa panduan-panduan yang bisa mahasiswa itu lihat atau akses. Jadi misalnya mau panduan tentang aktivasi tutor itu nanti ada di mungkin baris nomor 4 atau 5, diklik saja, nanti tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Itu caranya gampang banget pokoknya. Mudah sekali ya Mbak Dea. Mudah banget. Jadi tinggal mengikuti langkah-langkah yang tadi Mbak Dea sebutkan itu masuk bisa langsung aktivasi akun e-learning. Iya betul. Dan itu aktivasinya tetap di MyUT. Berarti untuk mahasiswa baru wajib ya, Wajib. untuk melakukan pembayaran SPP. Kemudian setelah itu melakukan aktivasi atau daftar akun dulu ya. Iya betul. Baik, ya dicatat ya teman-teman ongoing, teman-teman yang sudah semester 2 ke atas. Yang tadi yang pertama tadi tuh untuk semester ini kebijakan terbarunya bahwa layanan tugas mata kuliah sudah digantikan oleh layanan tutorial. Jadi teman-teman semua sudah wajib mengikuti tutorial. Entah tutorial online, tutorial webinar, tutorial tatap muka. Jadi harus ada di dalam salah satu layanan itu. Iya, betul. Terus yang kedua tadi bisa dilihat panduannya di admisi SIA. Terus ada menu info lainnya. Itu teman-teman klik aja untuk mendapatkan panduannya. Jadi dicatat teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya yang paling Next kaget ya.
Oke, gimana? Nah, selanjutnya Oke. teman-teman mahasiswa nih banyak nanya sama saya. Apa tuh? Pas lihat Elkamnya, tiba-tiba yang bersangkutan kan sebelum-sebelumnya sistem paket semester Betul. sih pas. Oke. Nah, mereka tuh pada kaget lihat Elkamnya, Bu, kok sekarang saya Elkamnya jadi berubah gitu. Nah, loh, kenapa Mata itu? kuliahnya banyak yang bolong-bolong. Iya, Mas Adil. Diapain nih? Sahabat Ternate. Jadi mahasiswa kalau sudah mengecek LKM ini jangan kaget kenapa nilainya kok jadi tidak beraturan ya seperti itu. Itu terjadi karena ada namanya mata kuliah kesetaraan, Maica. Jadi mata kuliah kesetaraan itu adalah mata kuliah yang setara dengan mata kuliah lainnya. Kenapa ada mata kuliah kesetaraan? Karena kita ada kurikulum baru, Maica. Oh iya. Tidak ada kurikulum baru, makanya ada timbul namanya mata kuliah kesetaraan. Jadi misalnya contoh mata kuliah A itu di semester 1 di kurikulum lamanya. Nah, di kurikulum baru itu bisa jadi mata kuliahnya setara dengan mata kuliah B. Nah, itu bisa jadi jatuh di semester atas atau semester bawahnya seperti itu. Jadi itulah kenapa LKM teman atau lembaga kemajuan akademik teman-teman tuh bisa tidak beraturan nilainya kalau untuk masuk paket seperti itu. Nah, seperti itu sih. Mungkin dari Mbak Dea mungkin menambahkan. Jadi sebenarnya kalau kurikulum baru itu tuh bisa kita ambil poinnya tuh adanya perubahan kode mata kuliah, dan yang kedua itu adanya perubahan mapping mata kuliah di semesternya. Jadi misalnya si mata kuliah A itu di kurikulum lama di mapping untuk semester 3 misalnya, tapi ternyata di kurikulum baru itu di mappingnya untuk semester 1 atau semester di atas 3 kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman UT Ternate tidak perlu khawatir untuk masalah nilainya, insya Allah tidak akan kami kurang-kurangin ya, tidak kami lebih-lebihkan juga. Jadi memang murni sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman sudah ujiankan. Dan tetap yang registrasi mata kuliah paketnya sudah kita tentukan Iya, ya, betul. mata kuliah mana aja yang teman-teman bisa ambil. Betul. Walaupun tuh semesternya bukan di semester berjalan, Iya. tapi bisa jadi di semester atasnya. Jadi Iya. teman-teman UT Ternate tidak perlu khawatir. Betul. Semua paket sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman Iya, UT betul. Ternate. Seperti itu sobat UT Ternate. Jadi sebenarnya tinggal ngikutin aplikasinya aja Iya, sih. betul Bisa. seperti itu. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi ya Mas Ya, ya. bingung kok. Saya belum mata kuliah apa. Iya. Kalau untuk mampu paket, tinggal sesuaikan aja yang sudah ada di aplikasi Betul, yang ada ya. iya, betul. Kecuali untuk yang non paket ya. Iya, non-paket betul, untuk non-paket. Lebih baik untuk yang nilainya keluar dulu, baru nanti diregistrasikan kembali setelah Betul. nilainya keluar. Seperti itu sih saran dari saya. Mbak Oke, Ica. itu kan tadi yang paket ya. Iya. Nah, untuk yang non paket gimana nih? Iya. Apakah harus nunggu Iya, dulu? betul. Tadi saya Tadi udah ngomong, bilang, Mbak. aduh, Mbaknya menyimak sepertinya. Ini tadi udah saya bilang. Paket. Paket dan non paket. Ya. Jadi kalau paket lebih baik nih teman-teman UT Ternate itu setelah nilai keluar ya lebih baik ya disarankan lebih Iya, baik. betul. Iya. Jadi teman-teman bisa tahu mata kuliah mana aja yang belum pernah ditempuh seperti itu. Jadi bisa dilakukan registrasi mata kuliahnya. Oh, Tapi kalaupun misalnya teman-teman ingin melakukan registrasi mata kuliah tidak masalah sebelum nilai keluar. Betul. Nanti ada panduannya Mbak. Iya, Dina. ada panduannya. Ada panduannya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman Ternate. Semua fasilitas dan semua keperluan mahasiswa UT Ternate sudah kita fasilitasi Iya, ya Mbak Dea. betul. Teman-teman Desi nih yang membuatnya nih tepuk tangan untuk teman-teman. Mbak Dewi kan saya. Makanya ayo dong segera registrasi mata kuliah. Iya, Jangan betul. sampai nanti udah mau penutupan baru registrasi. Itu pasti nanti bakal rame banget dan Iya, itu betul. khawatirnya ada gangguan seperti delay flagging lunas dan lain-lain. Tapi kami harapkan tidak terjadi. Iya, betul. Gitu ya. Ada Mas Cahaya soalnya. Iya. Kenal juga ya. Oke, berarti itu semua dampak dari perubahan Kurikulum baru. Kurikulum. kebijakan untuk kurikulum baru. Betul. Oke. Yang berarti pada prinsipnya itu tidak merugikan mahasiswa Tidak, ya tidak sama penerapan sekali. kurikulum Tidak baru sama ini. sekali, Jadi ya. sudah dipertimbangkan oleh top manajemen sebaik mungkin lah untuk mahasiswa Iya, kita. betul.
Karena di kurikulum baru ini kan selain ada perubahan kode mata kuliah, perubahan mapping mata kuliah per semesternya, ada juga namanya mata kuliah pilihan. Jadi sebenarnya mata kuliah pilihan itu ditawarkan oleh UT untuk memfasilitasi mahasiswa yang misalnya ingin mencoba mata kuliah yang di luar paketnya seperti itu. Jadi mata kuliah pilihan ini dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang minatnya. Jadi lebih fleksibel. Iya betul. Jadi mahasiswa bisa enak nih dia menentuin mau ngambil mata kuliah apa aja. Jadi lebih fleksibel. Iya. Oh iya Oke, iya. berarti iya, jadi iya. kepada mahasiswa UT Ternate jangan ragu-ragu ya. Betul. Ayo segera lakukan registrasi mata kuliah dari sekarang dan lakukan pembayaran SPP sebelum tanggal 10 Agustus 2025. Betul. Iya. Apalagi yang kita mau tanyakan buat Mas Yahya ya? Jadi kayaknya bisa sampai 2 hari nih Mas. Ini udah di filter loh. Udah di filter loh. Oke. Nah ini nih Mas Yahya nih banyak yang nanya. TAPS. Jadi kan perubahan kurikulum baru salah satu dampaknya Iya. berubahnya tugas akhir program sarjananya. Iya. Kata mahasiswa tuh, gimana nih katanya ada skripsi, Iya, bukan betul. karir lagi kayak kemarin. Nah itu gimana Mas Yahya? Ya, baik. Apakah skripsi seseram itu di mata mahasiswa? Oke, sahabat Ternate. Jadi TAPS itu adalah pilihan tentunya media. Betul, ada pilihan. Jadi mahasiswa bisa memilih antara artikel ilmiah dan teman-temannya. Seperti Betul. itu, TAPS. Pilihannya apa aja? Ada artikel ilmiah, terus Ada UKT, Proyek apa? Terus juga kalau di SI itu ada juga namanya capstone project. Iya, ya. capstone Oh, project capstone ada. project. Oke, tadi UKT apa Mas? Aku agak lupa ya. Ujian komprehensif. Oh, iya, iya. Itu Julangin, julangin. ngetes meja aja. Coba. Padahal tahu ya. Berarti baiknya juga Tes ya. Lulus tes nggak? Ya, dulu. lulus. Kalau TAPS kepanjangannya? Nah, Nah, tugas akhir program sarjana. Udah tes lagi nih. Harus sudah jelaskan sama Maica ya. Saling tes aja gitu. Nah tadi apa tadi? Karil. Aril, bukan Aril. Oh Aril. Jadi sekarang namanya jadi Aril. Jadi lebih. Artikel ilmiah. iya, Artikel ilmiah. Nanti Bukan Aril Peter Pan ya? Iya. Air Nuno udah Iya. Ya. Apa Ariel Duyung? Jadi tadi Aril, UKT, Iya, proyek. skripsi, Skripsi. capstone project. Iya, betul. Tapi skripsi itu juga ada syarat minimalnya. Iya, ada sebenarnya. syaratnya. Ada syarat minimalnya. Jadi tidak semua mahasiswa bisa Ambil memilih skripsi, skripsi. betul. Kalau syarat minimalnya tidak mencukupi untuk pengambilan skripsi. Seperti itu. Berarti justru penerapan kurikulum baru ini justru memudahkan mahasiswa Iya, ya. betul. Jadi Sangat lebih banyak memudahkan. pilihan. Iya. Kemarin wajib nih ambil Iya, TAP, betul. wajib ambil karir harus Iya, lulus. iya. Kalau sekarang enggak berarti Wajib bisa pilih yang memilih satu. Iya. salah satu aja. Nah, untuk skripsi sendiri apakah tersedia di semua jurusan atau jurusan-jurusan tertentu aja nih, Mas Ya, Yaya? baik. Kalau untuk skripsi tidak semua jurusan ada skripsinya ya, Mede. Iya, betul Mas Yaya. Seperti itu. Oke, berarti tidak semua jurusan ya, teman-teman mahasiswa UT, hanya di beberapa jurusan saja. Iya. Dan itu juga ada syaratnya. Iya, betul. Ada syarat Oke. minimalnya. Syarat minimal. Jadi ya, tetap yang punya skripsi, untuk prodi yang punya skripsi itu juga ada pilihannya juga. Ada ARE dan UKT tersebut. Iya, Jadi oke. kita kembalikan nih kepada sobat UT Ternate nih, mau milih yang Milih mana yang mana. Iya. untuk menempuh perkuliahannya. Iya, betul. Jadi kan ingat ya, itu pilih salah satu, bukan Pilih salah empat-empatnya atau satu. tiga-tiganya. Oke. Jadi sebenarnya kuliah di UT tuh udah mudah banget sih. Dari segi harga, dari segi fleksibilitasnya, terus cara lulusnya pun bisa milih nih mau pakai cara yang mana. Iya, gitu. betul. Nanti mudah dan berkualitas. Asik. Mantul. Ada gambaran nggak Mas saya tuh? Oh teman-teman yang bakal pilih skripsi nanti kayak gini nih. Yang milih UKT nanti lebih mirip TAP misalnya, Karil lebih mirip Karil dan capstone project tuh ya integrasi dari dari apa yang sudah didapat dengan misalnya bikin aplikasi misalnya ya. Jadi ada project outputnya berupa project. Iya. Ya, betul. Untuk proyek seperti itu ya, Mbak Dea. Iya, Tapi betul. untuk lebih lengkapnya itu teman-teman prodi yang Betul. mengetahui Aril itu seperti Secara apa. detail ya, Secara Mas detail ya. bisa nanti dibantu oleh teman-teman prodi dan dijelaskan. Mungkin gambarannya kayak Aril tuh bakal mirip dengan Karil. Iya, kurang lebih seperti itu. UKT Iya. mirip kayak TAP dulu, Iya. ada pembimbingnya, Iya. tutorial Kurang online. lebih seperti
itu, hampir mirip-mirip aja, Iya. cuma kita hanya merubah konsepnya seperti itu. Tapi lebih kekinian, Iya, betul. lebih dapat tuntutan zamannya. Iya betul, lebih modern lah, Lebih mengikuti modern. perkembangan teknologi juga kan. Iya. Pokoknya rajin-rajin aja sahabat UT Ternate untuk ngecek di ut.ac.id. Iya. Itu udah lengkap ya. Dan bukan UTCID, Mbak Oh, Dea. juga ada. Itu juga ada. Oh, di sini ada. UT.CID. TikToknya ada nggak TikTok udah berapa? Ada dong. TikTok udah berapa ya? Bayu yang sering Kayu yang sering live TikTok. Iya, betul sekali. Jangan lupa di follow bukan hanya TikTok aja Mas Iya, saya, ada ada apa aja? Instagram juga, ada Instagram. Facebook juga. Lengkap Jadi, ya iya. sosial medianya. Ada di bawah sini ya? Iya, Iya, iya. Cek ya. Dicek ya. Itu gampang. Jangan lupa subscribe-nya. Iya, subscribe, like, and Like and subscribe. subscribe. Jangan lupa share juga, share. Jadi Anda senang, UT Ternate pun senang. Iya. Bayar masalah tanpa masalah. Iya betul. Kayak pegadaian ya. Berarti gampang banget ya kalau sobat UT Ternate mau cari sumber informasi, banyak website, Iya. medsos UT Ternate, website UT, Ataupun terus teman-teman kalau mau datang ke UT Ternate ya Iya. silakan saja. Mungkin mau ketemu Bayu atau Mbak Iya. Jadi langsung ya. Aslinya gimana sih mereka itu ya? Dibantu dengan teman-teman. Nanti ada karpet merah ya. se-fleksibel itu kita di UT. Betul. Mau online, mandiri silahkan. Iya. Butuh didampingi, Bu Ayu Iya. siap. Dengan sahabat, lembut ya. Betul Betul sekali. sekali. Ada lagi nggak pertanyaan dari sobat UT Ternate yang lain? Ayu, yang sering ditanyakan tuh mahasiswa baru misalnya, Bu, saya nih mahasiswa baru, terus tiba-tiba lihat admisinya itu validasinya gagal. Wah. Terus harus kayak mana tuh Mas Yahya? Kalau misalnya kan mahasiswa baru gagal validasi, ada gagal validasi gitu. Betul, nah di gagal validasi pun ada keterangan gagalnya ya. Betul. Nah, keterangan gagal itu sudah jelas ya. Gagalnya di apa? Misalnya ijazahnya tidak legalisir, yang mungkin dari teman-teman UT Ternate bisa minta legalisirnya lebih jelas lagi. Mungkin itu aja sih, ataupun mungkin dari fotonya ya. Kebanyakan foto sambil selfie begitu. Iya, ya. betul. Foto itu Iya. kenapa kita pakai foto formal? Itu karena itu untuk keperluan dari kartu tanda mahasiswa Siwa. elektroniknya. Iya, ya. betul. Kita gunakan seperti itu. Iya. Oh Jadi iya. KTM itu juga guna untuk nanti kalau mahasiswa ujian juga butuh KTM. Jadi Iya, kalau betul. misalnya menyambung dari Mas Cahaya ya, jadi kalau misalnya tadi ada teman-teman UT Ternate yang ternyata status validasinya itu gagal, sebenarnya dari sistem sudah kami tampilkan poin gagalnya itu di bagian apa saja iya. dan bisa langsung diperbaiki kok, Betul. diunggah Oh berkas. gitu ya, Iya. berarti ada keterangannya ya. Betul, sudah ada. Sudah jelas keterangannya apa, dan tinggal melengkapi. dan Iya memperbaiki. betul, tinggal melengkapi. Saya gagalnya kenapa nih? Iya, misalnya fotonya tidak sesuai backgroundnya kah ataupun posisinya kah, itu nanti bisa diperbaiki saja di admisi sianya. Nanti jika sudah diperbaiki bisa submit lagi, terus tinggal tunggu verbal lagi Betul. deh. Oh ya jangan lupa nih, Ah, NIK nih. iya, betul, NIK ya. Teman-teman, untuk NIK perhatikan baik-baik Betul. penulisan NIK-nya ya. Jangan sampai keliru dalam penulisan NIK. Iya, Seperti itu. betul. Sebenarnya bukan NIK aja sih Mas, harusnya semua data pribadi Semuanya, sih. iya. Harus double check lagi ya, betul. Iya. Jadi gitu ya teman-teman mahasiswa baru. Udah jelas tuh kata Mas Yahya dan Mbak Dea, ada keterangan kenapa gagal validasi. Betul. Dan itu diberikan kesempatan lagi ya, Betul. selama belum tutup Iya. masa registrasinya, teman-teman masih boleh tuh unggah lagi, nanti divalidasi lagi maksimal 3 kali 24 jam ya. Betul. Nanti Mas Yahya bantu Dan validasi. tanpa harus ke UT juga, Betul. teman-teman bisa akses dari rumah melalui Iya. HP, melalui Iya, laptop, betul. gitu kan? Tinggal pantengin aja Iya. laman admisinya. Iya Iya. betul. pantengin aja Dipantau. laman admisinya. Yang terakhir, Apa tuh? Oke. Mbak Dea. Mbak Dea, Mbak Dea, Kayu, dan Mas Yahya. Yang terakhir pertanyaan dari salah satu sobat UT Ternate. Nah, kalau saya udah jadi mahasiswa nih, apa sih kelebihannya? Apa keuntungan yang saya dapat gitu? Kalau saya udah jadi mahasiswa UT Ternate. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya sahabat UT Ternate sudah resmi nih menjadi mahasiswa Ternate, mahasiswa Universitas Terbuka intinya, nanti teman-teman bisa dapat akun My UT-nya.
Jadi dapat akun MUT, lalu ada Microsoft 365 juga ya Mas Cahya ya. Terus lah ada akun Microsoft kayak itu nanti bisa ada OneDrive juga. Iya. Berapa besarnya Mbak? 1 tera deh kalau nggak 1 salah. tera, wah. Bisa bikin film kita ntar ya. Iya, kita bisa. Iya, dapat OneDrive, lalu ada akses WiFi ID Mas Cahya. Di mana aja loh itu. Terus mungkin Mas Cahya bisa melengkapi lagi? Ya, pertama kan itu tadi sudah temukan dari segi teknis ya. Tapi kalau dari segi lainnya tuh kita kan kampus negeri ya, Mbak ya. Betul. Terus juga kita aksesnya juga fleksibel. Jadi di mana saja, kapan saja teman-teman UTT bisa mengakses layanan dari universitas terbuka. Dan kalaupun ujian pun kita juga fleksibel ya, Mbak ya. Kita bisa melakukan numpang ujian juga, tapi dengan syarat mesti lapor dulu ke UT asal, lalu ke UT daerah yang akan ditujunya. Iya. Ada proctoring juga, bisa dari mana saja. Mbak Ica tahu. Iya, betul proctoring. Iya. Itu biasanya dilakukan oleh teman-teman dari UT lain luar negeri. Iya, luar negeri betul. Jadi kita selain ada di Indonesia juga ada di luar negeri ya. Hong Kong ada, Taiwan ada, Malaysia ada, Arab ada, iya. Lengkap kita di hampir di 33 negara ya. Jadi kita bisa kuliah dari mana aja dan kapan aja. Iya. Oke, jadi banyak banget ya keuntungan kalau kita jadi mahasiswa UT, udah difasilitasi dan itu semuanya gratis, untuk mahasiswa. Jika sudah terjadi mahasiswa UT. Ya, makanya segera daftar. Segera mendaftar. Iya. Melakukan bayar admisi. Iya. Ntar daftar aja nggak bayar, ya nggak jadi mahasiswa UT. Teman-teman jangan lupa tuh langsung daftar kalau tidak punya bidding admisi, segera lakukan bayar, segera melengkapi nih untuk teman-teman UT Ternate dan sekitarnya. Iya. Dan jangan lupa bayar SPP ya sampai tanggal 10 Agustus 2020. Buruan teman-teman UT Ternate lakukan pembayaran. Jika sudah terbit silakan lakukan pembayaran dengan segera, jangan sampai menunggu-nunggu sampai dengan akhir penutupan. Betul. Jangan ditunda-tunda lagi ya Mas. Iya. Oke, jangan lupa untuk mahasiswa baru untuk mengikuti kegiatan LKPBJJ yang dilaksanakan oleh UT Ternate insya Allah di akhir Agustus. Nanti kita informasikan ke WA grup mahasiswa UT. Oke, jadi itu ya teman-teman mahasiswa. Banyak sekali kelebihan kalau teman-teman masuk di UT. Selain akreditasinya A, fasilitasnya mendukung, ujian bisa di mana saja, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa harganya juga lebih terjangkau dari kampus mana-mana loh. Iya, betul. Keren banget UT itu. Terjangkau. 100.000 sudah jadi mahasiswa. Betul. Oke, kayaknya kita udah banyak di nih. penghujung Udah terasa ya, udah mau. Udah banyak yang kita obrolkan, Mas Cahya. Udah terjawab juga pasti sampai tuntas pertanyaan-pertanyaan teman-teman mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa ongoing. Itu sudah terjawab. Nanti bisa ditonton ulang obrolan kita hari ini di podcast UT Ternate. Dan jangan lupa Kayu diingatkan tanggal registrasi, tanggal pelunasan admisi, dan pelunasan SPP-nya. Oke, untuk pembayaran admisi batasnya untuk yang non RPL sampai dengan 23 Juli. 23 Juli ya, untuk yang sudah mendapatkan NIM jangan lupa untuk melakukan registrasi mata kuliah sampai 8 Agustus ya, dan untuk pembayaran SPP-nya sampai dengan 10 Agustus 2025. Oke. Thank you so much Karya. Sudah teman-teman UT Ternate ke kami. Ada part 2 nggak? Part berapa kita ya? Kontraknya kita berapa lama sih kontrak? Setahun. Jangan bosan 1 tahun. Iya betul. Jangan bosan ya. Oh Mas Cahya lagi, Mbak Dea lagi. Thank you Mas Cahya, Mbak Dea. Sampai jumpa di Pak Cabe. Sama Pak Iwan. Pak Iwan di belakang layar. Lagi megangin layar. Makasih sekali lagi. Nanti kapan-kapan bisa podcast bareng kita dan sahabat UT Ternate. Semoga apa yang disampaikan Mbak
Dea dan Mas Yahya hari ini nyampe ke teman-teman, memberikan solusi untuk teman-teman yang lagi bertanya-tanya, lagi galau, proses admisinya kayak mana, itu tadi sudah dijawab dengan tuntas oleh Mbak Dea dan Mas Yahya. Semoga teman-teman semua sehat dimanapun teman-teman berada. Pantau terus updatean IG kami, sosmed kita, website UT Ternate dan juga ut.ac.id untuk mendapatkan update informasi terbaru. Thank you so much Kayu untuk menemani saya juga hari ini. Saya tutup di acara podcast UT Ternate. Sampai jumpa. Lupa mulu.